Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, apa kabar Anda semua? Saya berharap Anda semua dalam keadaan sehat dan bersukacita di dalam Tuhan. Senang sekali pada hari ini saya Angela Puri dapat mengunjungi Anda dalam acara Oase Rohani Katolik edisi hari ini. Telah hadir bersama saya narasumber kita yaitu Romo Nobertus Desiderius OFM Kapusin yang akrab kita sapa dengan Romo Desi. Ya, Romo Desi, bagaimana kabarnya Romo? Puji Tuhan, sehat dan baik selalu. Ya, puji Tuhan. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sebelum kita mulai acara kita, mari kita buka dulu dengan doa pembukaan yang dipimpin oleh Romo Desi. Sahabat Oase Rohani Katolik dimanapun berada, mari kita mengawali perjumpaan kita hari ini dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, puji dan syukur kepadamu pada hari ini Engkau tetap menyertai kami dengan berkat dan kasih-Mu yang tak terhingga mengalir dalam hidup kami. Tuhan, dalam hidup kami berhadapan dengan begitu banyak pengalaman dan peristiwa-peristiwa iman dan hidup kami sendiri. Seringkali kami mengalami kesulitan, mengalami orang-orang yang mungkin membenci kami, yang tidak setuju dan tidak sependapat dengan kami. Tuhan, bantulah kami agar di tengah situasi hidup yang sulit tersebut, kami tetap dapat bersaksi tentang kebaikan-Mu, bahwa Engkau tetap menyertai kami. Engkau menguatkan kami, sehingga kami tidak gentar terhadap apapun ancaman yang ada di sekitar kami, karena Engkau menyertai kami. Berkatilah kami Tuhan, agar kami tetap memihak kepadamu demi kebaikan, dan Engkau tetap berada di belakang kami untuk menguatkan kami. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, hari ini adalah hari peringatan wajib wafatnya Santo Yohanes Pembaptis Martir. Tema Oase Rohani Katolik hari ini, jangan gentar, Tuhan ada di pihak kita. Baik, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, pada hari ini saya akan membacakan bacaan dari kitab Yeremia bab 1 ayat 17 sampai 19. Sekali peristiwa, Tuhan berkata kepadaku, Yeremia, baiklah engkau bersiap. Bangkitlah dan sampaikanlah kepada umatku segala yang kuperintahkan kepadamu. Janganlah gentar terhadap mereka, supaya jangan aku menggentarkan engkau di depan mereka. Mengenai aku, sungguh, pada hari ini, aku membuat engkau menjadi kota yang berkubu, menjadi tiang besi, dan menjadi tembok tembaga melawan seluruh negeri ini. Menentang raja-raja Yehuda dan pemuka-pemukanya, menentang para imam dan rakyat negeri lain. Mereka akan memerangi engkau, tetapi tidak akan mengalahkan engkau. Sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refren, betapa besar cintaku kepada hukum-Mu, ya Tuhan. Betapa besar cintaku kepada hukum-Mu, ya Tuhan. Padamu, ya Tuhan, aku berlindung. Janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Lepaskanlah dan luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Tendengkanlah telingamu kepadaku dan selamatkanlah aku. Betapa besar cintaku kepada hukum-Mu, ya Tuhan. Jadilah bagiku gunung batu tempat berteduh, kubu pertahanan untuk menyelamatkan diri.
Sebab Engkaulah bukit batu dan pertahananku. Ya Allah, luputkanlah aku dari tangan orang fasik. Betapa besar cintaku kepada hukum-Mu ya Tuhan. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita persiapkan hati untuk bacaan Injil. Haleluya, 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 haleluya. Berbahagialah yang dikejar karena taat kepada Tuhan, sebab bagi merekalah kerajaan Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama roh. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, atas perintah Herodes, Yohanes Pembaptis ditangkap dan dipenjarakan. Tindakan ini berhubungan dengan peristiwa Herodias, sebab Herodes telah memperistri Herodias, istri saudaranya Filipus. Dan Yohanes pernah menegur Herodes, "Tak halal engkau mengambil istri saudaramu." Karena itu, Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan ingin membunuhnya. Namun, ia tidak berhasil, sebab Herodes segan kepada Yohanes. Herodes tahu bahwa Yohanes seorang yang baik dan suci, karena itu ia melindunginya. Setiap kali menerka Yohanes, ia menjadi gelisah, namun senang juga ia mendengarkannya. Akan tetapi, akhirnya tibalah suatu kesempatan yang baik bagi Herodias, yaitu pada hari ulang tahun Herodes. Pada waktu itu, Herodes mengadakan perjamuan untuk para pembesar dan perwira, serta para pemuka Galilea. Lalu tampillah putri Herodias dan menari. Ia sangat menyenangkan hati Herodes dan para tamu, sehingga raja berkata kepada gadis itu, "Mintalah daripadaku apa yang kau inginkan, maka aku akan memberikannya." Raja lalu bersumpah kepadanya, "Apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadaku, meski setengah dari kerajaanku sekalipun." Gadis itu keluar dan bertanya kepada ibunya, "Apa yang harus kuminta?" Sahut ibunya, "Kepala Yohanes Pembaptis." Segera gadis itu menghadap raja dan mohon, "Aku mau supaya sekarang ini juga engkau menyerahkan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis di dalam sebuah piring." Maka raja sangat menyesal. Namun mengingat sumpahnya serta para tamu yang hadir, ia tak berani menolak permintaan itu. Segera ia menyuruh seorang pengawal untuk mengambil kepala Yohanes. Pengawal itu pun pergi dan memenggal kepala Yohanes dalam penjara. Kepala itu dibawanya di dalam sebuah piring dan diserahkannya kepada putri Herodias. Gadis itu mendengarkannya, memberikannya kepada ibunya. Mendengar hal itu, murid-murid Yohanes datang mengambil jenazahnya dan membaringkannya dalam makam. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita dengarkan bersama permenungan yang disampaikan oleh Romo Desi. Ya, Romo Desi, untuk bacaan hari ini, kira-kira ada permenungan apa, Romo, yang ingin disampaikan? Baik. Terima kasih buat kita semua, sahabat Oase Rohani Katolik dimanapun berada. Kalau kita melihat, saya memakai stola warna merah gitu ya.
kita merayakan seorang martir, Yohanes Pembaptis. Sebelum kita bicara soal Yohanes Pembaptis, kita lihat bacaan pertama tentang Yeremia. Dua tokoh ini kayaknya hari ini kurang lebih sama gitu ya situasi yang mereka hadapi, meskipun akhirnya endingnya gitu ya beda gitu ya. Dan ada mungkin satu kalimat yang bisa menggambarkan kedua tokoh pada hari ini, baik Yeremia maupun Yohanes Pembaptis. Berani menyuarakan kebenaran meskipun kita terancam gitu. Itu mungkin kalimat yang tepat. Berani meskipun dalam situasi terancam. Di balik keberanian itu pasti bukan berani asal berani gitu ya. Tapi karena kita yakin Tuhan ada di pihak kita, seperti tema kita pada hari ini. Jangan gentar, Tuhan itu ada di pihak kita. Situasi ini yang dialami oleh Yohanes dan Yeremia justru menjadi sebuah kesaksian bagi kita di zaman sekarang, di mana konteks masyarakat kita berhadapan dengan, ya mungkin kita rasa, kok suasana sekarang, situasi masyarakat kita sekarang, ekonomi, politik, dan sebagainya, rasanya nggak serak dengan saya. Mungkin kita harus keluar dari diri kita, seperti Yeremia, seperti Yohanes Pembaptis, berani menyuarakan kebenaran. Walaupun terancam gitu ya. Nah, mungkin ini permenungan kita hari ini ya, Mbak Puri ya, bagaimana kita dalam situasi konteks kita saat ini, kita bisa mengambil teladan hidup dari Yeremia maupun Yohanes Pembaptis. Kurang lebih seperti itu sih, yang akan kita renungkan bersama. Ya, gitu Mbak. Iya Romo. Iya Romo. Tapi Romo kalau boleh Romo, kami mengetahui sebenarnya ada latar belakang apa hingga Nabi Yeremia itu menyuarakan apa yang disuarakan oleh Tuhan gitu Romo. Oke, nah ini sangat menarik nih pertanyaan. Apa sih sebenarnya situasi atau konteks sehingga Yeremia seperti itu ya? Kalau kita dengar bacaan pertama itu sebenarnya kata-kata dari Tuhan semua itu tadi. Itu firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada Yeremia, jangan takut, jangan gentar. Aku akan memberikan kepada kamu benteng gitu ya, kekuatan. Aku akan menjadi kekuatan bagi kamu. Jangan takut. Sebenarnya Yeremia ini berhadapan dengan orang-orang besar, orang-orang kuat. Tadi disebutkan raja-raja gitu kan, raja-raja dari kerajaan Yehuda, kemudian para pembesar, imam-imam, pejabat-pejabat, dan situasi dia itu bukan situasi yang gampang. Nah, kalau kita mau melihat latar belakang histori dari Yeremia sendiri, Yeremia memang hidup pada zaman Raja Yosia di kerajaan Yehuda. Pada masa itu bangsa kerajaan Yehuda, bangsa Israel menghadapi situasi yang sangat sulit, di mana situasi politiknya juga kacau, situasi keagamaan juga kacau, moralitas juga kacau, pemerintahan kacau, keagamaan apalagi. Jadi pada waktu itu kekacauan ini nanti akan berujung pada mereka dibuang ke Babel gitu. Nah, ini yang membuat Yeremia prihatin gitu ya. Kenapa justru pemimpin-pemimpin, penguasa-penguasa yang notabene raja pada waktu itu tidak bisa membawa situasi menjadi lebih baik. Ada kekacauan yang sangat luar biasa. Maka Yeremia tampil untuk mengingatkan para pembesar dulu lah nih, gitu kan? Raja-raja, para pejabat diingatkan dulu, ayo kamu ingatkan tuh rakyat gimana. Dia berangkat dari atas dulu, supaya dari atas ini menyuarakan ke bawah gitu. Jadi memang cukup berani kalau kita melihat gerakan Yeremia ini. Dia mulai dari atas nih, supaya yang di atas ini mempengaruhi masyarakat, mempengaruhi orang kebanyakan agar bertobat. Jadi intinya bertobat supaya kita jangan melanggar perintah Allah. Nanti kita dihukum. Itu yang mau diingatkan oleh Yeremia kepada raja-raja, ayo ajak rakyatmu untuk bertobat kembali ke jalan Tuhan. Nah, kurang lebih situasi itu yang dihadapi oleh Yeremia. Dia langsung ke atas, cukup berani dia dalam hal ini. Dan akhirnya memang kita dalam sejarah kita lihat akan bahwa Yeremia itu akhirnya dia merasa, aduh, gagal total, gak berhasil aku dengan raja-raja para pejabat ini. Jadi aku mundur aja gitu loh. Aku mundur, udah berulang kali gitu. Dan dalam bacaan yang kita dengar hari ini, katakan, jangan takut, jangan gentar, aku berpihak kepadamu. Jangan mundur, maju aja.
Lawan mereka dalam arti ingatkan mereka, yakinkan mereka bahwa pertobatan yang akan mereka lakukan ini akan membawa kebaikan. Kurang lebih seperti itu yang situasi yang dihadapi oleh Yeremia. Iya, Romo. Jadi ini tugasnya Yeremia ini adalah menyerukan pertobatan ya, Romo ya. Iya. Iya. Lalu bagaimana dengan kita, Romo? Nah, ini kan kita kadang gini ya, dalam hidup kita, kalau kita di posisi Yeremia gitu ya, anggaplah kita seperti Yeremia, kita mau menyuarakan kebaikan gitu ya, kita mau menyuarakan, mengingatkan orang gitu loh, yuk kita bertobat, yuk kita lakukan perubahan dalam hidup kita. Seringkali kita juga gagal gitu ya, seringkali kita nggak bisa ngajak orang supaya orang kembali ke jalan hidup yang benar. Dan kita kadang mundur dengan situasi yang kita hadapi. Dalam situasi keluarga kita, lingkungan kita, masyarakat kita seringkali mundur juga, kita mudah menyerah. Dan firman Tuhan hari ini kita dengar dalam bacaan pertama itu, Yeremia 1, 17, 19. Jangan gentar, maju saja. Jangan putus asa, karena Tuhan ada di pihak kita. Usaha kita nggak akan gagal gitu loh. Separah-parahnya kita, selemah-lemahnya kita, Tuhan itu ada di pihak kita. Jadi kenapa kita gentar? Dan firman Tuhan yang kita dengar lewat Yeremia ini adalah sabda yang akan menguatkan kita. Sahabat puasa rohani Katolik dimanapun berada. Jangan takut dengan situasi apapun. Yeremia membuktikannya. Dan kalau posisi kita sebagai orang yang diingatkan oleh Yeremia gitu ya, entah kita pejabat publik atau kita mungkin orang yang mempunyai peran tertentu dalam sebuah organisasi atau apapun sebagai pemimpin, ketika ada orang datang mengingatkan kita, ya kita introspeksi diri juga. Apa sih yang harus kita lakukan gitu kan? Sebagai pemimpin nih ada sesuatu yang parah nih, kondisi saya, situasi di sekitar saya, ada yang kacau nih. Kayaknya ada ketidakadilan dan sebagainya. Apa yang harus saya buat? Saya harus berani menyuarakan itu, mengajak orang untuk kembali ke jalan yang benar, bukan membiarkan situasi menjadi semakin kacau. Dan kan itu yang terjadi pada zaman Yeremia. Jadi kita harus berani, ya, karena Tuhan ada di pihak kita. Gitu kurang lebih yang bisa kita ambil dari kitab Yeremia pada hari ini. Iya, Romo. Jadi kita mesti kreatif juga ya, Romo ya. Iya, benar. Hadapi tantangan zaman. Kadang-kadang kan kalau misalnya kita hanya menyuarakan aja kan mungkin kurang tepat. Tapi kadang-kadang kita juga mungkin harus melalui tindakan gitu ya, Romo ya. Iya, benar sekali. Tindakan itu lebih kena gitu ya. Kita mungkin dalam situasi masyarakat, kalau kita sekarang kan kita tidak bisa juga frontal gitu ya. Kita bersuara di mana-mana berteriak, nggak bisa. Kita mulai dari diri kita. Itu hal yang paling kecil. Kita bisa lakukan itu di rumah kita, dengan sesama kita, dengan orang-orang yang di sekitar kita. Kita lakukan perubahan itu dalam hal-hal yang lebih kecil dalam hidup kita. Kita menghargai martabat sesama kita, gitu salah satu. Seperti tema kita sepanjang tahun ini gitu ya. Kita menghargai martabat orang lain, kita menghargai sesama kita. Entah siapapun dia, apapun statusnya. Kalau kita menghargai orang lain, berarti kita udah jadi panutan loh buat mereka. Dan itu tentu akan merubah situasi menjadi lebih nyaman. Seperti itu kurang lebih. Kita mulai dari diri kita. Itu Mbak. Iya, Romo. Jadi Romo ini kira-kira untuk yang bacaan pertama, ada pesan singkat apa Romo yang ingin disampaikan sebenarnya? Ya, sahabat Oser Rohani Katolik, Yeremia dipanggil Tuhan, dipilih Tuhan menjadi nabi. Dia menyuarakan kebenaran secara pribadi. Dia mengalami yang namanya mungkin juga pergolakan ya dalam dirinya. Dia merasa dia lemah, dia merasa dia gagal, dia merasa putus asa, tidak mampu dan sebagainya. Secara manusiawi kita mengalami hal yang sama. Namun kemanusiaan kita itu diangkat oleh Allah karena Dia sendiri berjanji kepada kita. Jangan takut, jangan gentar. Kita mengalami kekecewaan, kelemahan, ketakutan, putus asa, mau mundur, yakin Tuhan di pihak kita. Dia akan senantiasa menjadi benteng pertahanan kita, tonggak yang kuat buat kita. Jadi situasi apapun hidup kita, Tuhan tetap ada di pihak kita. Kurang lebih itu pesan yang bisa kita ambil dari bacaan pertama. Iya, Romo.
Lalu Romo, ini kita beranjak ke bacaan Injil, rupanya ada satu tokoh yang sangat berani ya Romo ya, yang mungkin agak mirip dengan Yeremia ini, yaitu Yohanes Pembaptis. Ini bagaimana ya Romo ya tentang Yohanes Pembaptis ini Romo? Yohanes Pembaptis kita tahu dia adalah nabi gitu ya, nabi yang hadir sebelum Yesus, dia udah duluan gitu kan. Dan dia memang menghadapi situasi masyarakat yang kurang lebih sama pada waktu itu ya, dia mengalami masyarakat nggak lagi taat kepada Tuhan gitu. Orang-orang Yahudi udah jauh dari Tuhan, tidak mendengarkan firman Tuhan, tidak setia kepada Taurat, Musa dan sebagainya. Dan bagi Yohanes Pembaptis ini harus diubah. Sekali lagi, dia datang kepada pembesar, ya kan? Herodes kan raja. Dia mulai dari atas, dia menegur Herodes sebagai pembesar yang seharusnya menjadi role model gitu ya, menjadi panutan, tapi pola hidupnya nggak benar. Dan itu, keberaniannya itu sungguh luar biasa. Dia berhadapan dengan otoritas yang tentunya akan menyulitkan posisinya sebenarnya. Tapi dia berani. Dan Yohanes Pembaptis berani memberikan itu semua karena dia yakin, saya harus menyuarakan kebenaran. Karena orang yang di atas ini harus menjadi teladan bagi orang yang di bawah. Kalau yang di atas sudah seperti ini, bagaimana yang di bawah? Pasti lebih bobrok lagi kan, kurang lebih seperti itu. Nah, apa yang dialami oleh Yohanes Pembaptis terkait dengan bagaimana dia kemudian dibenci oleh orang-orang yang terancam posisinya. Dalam bacaan Injil hari ini kan kita mendengar bahwa sebenarnya Herodes itu segan gitu ya kepada Yohanes Pembaptis karena dia dianggap orang yang suci, orang yang punya perilaku baik. Nah, gara-gara dia menegur Herodias ini, Herodes yang memperistri Herodias gitu ya, istri dari saudaranya sendiri. Justru yang marah itu Herodias gitu ya. Selingkuhannya si Herodes gitu lah. Kenapa dia marah? Ya karena dia tahu posisi sebagai istri raja ini kan begitu terhormat gitu ya. Jadi posisi ini terancam kalau misalnya si Herodes itu akhirnya mundur gitu, menceraikan lagi gitu si Herodias. Dan situasi yang tidak nyaman ini, terancam ini, membuat dia bisa melakukan apapun. Bahkan harus membunuh gitu ya. Menaruh dendam kepada Yohanes Pembaptis. Dan untuk Yohanes Pembaptis ya nggak apa-apa, yang penting aku suarakan kebaikan. Situasi apapun harus siap. Jadi apa yang dialami oleh Yohanes Pembaptis ya mungkin kita dalam arti tertentu kita alami juga gitu ya. Kita seperti tadi dalam bacaan pertama Yeremia, kita mau menyuarakan, mengingatkan orang gitu ya. Ketika orang tidak terima diingatkan, pasti orang itu menaruh dendam sama kita. Orang pasti benci dengan kita. Ketika kita menasihati orang, belum tentu orang menerima nasihat kita. Bahkan mungkin dia menyerang kita, menyerang balik. Itu yang dialami oleh Yohanes Pembaptis. Dia diserang balik, bahkan dia diancam dan dibunuh. Tidak gampang. Nah, mungkin kita bisa nanti kita refleksikan lebih dalam lagi. Silakan Mbak, mungkin ada pertanyaan atau apa. Iya. Baik Romo, ini sungguh-sungguh sangat menarik. Tapi kita jeda dulu ya Romo ya. Baik. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, jangan kemana-mana. Kita akan lanjutkan sesi 2 setelah jeda berikut ini. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, terima kasih masih bersama kami di acara Oase Rohani Katolik edisi hari ini. Masih bersama dengan Romo Nobertus Desiderius OFM Kapusin dan saya Angela Puri. Bagi Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan, kami persilakan untuk menghubungi kami di nomor HP 0881 0251 33438 atau melalui alamat email kami di orkkaj2021@gmail.com. Mari kita lanjutkan lagi perbincangan kita. Ya, Romo Desi, ini bacaan Injil ini cukup menarik karena menceritakan antara Yohanes Pembaptis dengan Raja Herodes. Kita tahu tentang ceritanya ini, Romo. Ini kan
Raja Herodes ini sebenarnya suka dengan Yohanes Pembaptis. Nah, di sini kan sebenarnya dia itu juga tidak rela untuk melakukan menghadiahkan kepalanya Yohanes Pembaptis ini ya Romo ya. Nah ini bagaimana Romo kira-kira pergulatan batinnya ya Romo ya? Nah benar, ini menarik sekali gitu ya. Bagaimana seorang raja gitu ya, Herodes ya, memiliki sebenarnya suara hati. Kalau kita cermati, dia memiliki suara hati sebenarnya, hati nurani gitulah ya, bahwa dia kagum dengan sosok Yohanes Pembaptis. Tadi dalam Injil dikatakan bahwa setiap kali mendengarkan Yohanes, dia menjadi gelisah ya, karena dia merasa dikoreksi hidupnya. Dia merasa bahwa kata-kata Yohanes itu membuat dia nggak nyaman, karena benar semua yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis. Terancam gitu ya, secara moral dia terancam, karena hidup moralnya nggak benar. Gelisah dia. Namun di lain pihak, dia katakan, dia senang juga mendengarnya. Kata senang ini ya bisa ditafsirkan banyak gitu ya. Senang mendengar mungkin Yohanes pandai berbicara, sikap hidup Yohanes Pembaptis yang sederhana, apa adanya, agak mungkin kata-kata sekarang rada-rada nyentrik gitulah ya Yohanes Pembaptis. Tapi cara hidup Yohanes ini dan juga khotbah-khotbahnya itu mungkin membuat Herodes kagum dengan Yohanes Pembaptis. Nah, mungkin tadi dikatakan ada pergulatan gitulah ya. Ini orang aku kagumi gitu, tapi gimana ya? Aku harus membunuh dia karena aku telah tanda petik dihasut oleh istriku, selingkuhanku. Ini pasti sangat sulit situasi. Lagi pula tadi dia sudah berjanji di depan orang ramai, setengah dari kerajaanku ini pun akan kuberikan kepadamu. Nah, dia juga nggak ingin jatuh loh di depan orang banyak, dan tentu orang-orang Indonesia adalah orang pembesar semua gitu kan. Karena dia teringat akan janjinya ini, ya udah aku pasrah gitu. Nah, situasi pergulatan batin ini secara manusiawi pasti juga dihadapi oleh seorang Herodes. Nah, kalau kita kaitkan dengan kita gitu ya, kita kagum dengan orang gitu ya, kita kagum dia bagus ngomong gitu ya, dia panutan buat saya. Tapi seringkali kata-katanya itu menyentil saya, menyakitkan saya, mengkritik saya. Gitu ya. Kita kan nggak senang dikritik loh. Kita nggak senang dikritik. Bahkan kita cenderung nyerang balik gitu ya. Kita kan suka pembenaran diri. Pembenaran diri itu musuh besar kita yang harus kita lawan. Dan itu ada dalam diri Herodes. Membenarkan diri. Apalagi dia telah mengungkapkan janji yang menyangkut itu namanya, ya, menyangkut prestasinya, menyangkut posisinya. Jangan sampai posisinya itu jatuh, jangan sampai harga dirinya turun gara-gara itu tadi, gitu ya, membela sesuatu yang sebenarnya baik. Nah, lalu apa yang harus kita teladankan dari Herodes? Sejahat-jahatnya dia bisa mengambil posisi yang kata-kata yang baik itulah, dia kagum gitu lah, dia menyenanginya juga, dia mendengarkannya. Jadi sejahat-jahatnya kita, sahabat oase rohani Katolik, kita semua punya sisi positif. Kita pasti tersentuh oleh kebenaran. Hati kita pasti tersentuh oleh penderitaan sesama. Sejelek-jeleknya kita sekali, sejahat-jahatnya kita, suara hati kita pasti mengatakan kita harus buat baik. Itulah yang harus kita dengar sebenarnya. Itu kurang lebih. Itu Mbak. Iya Romo. Lalu Romo, bagaimana dengan kita Romo apabila kita dalam posisi yang bukan para pembesar gitu. Nah, bagaimana kita harus bersikap atau kita belajar untuk mencoba mengkritik atau kita mencoba untuk memberikan saran kepada orang-orang yang lebih tinggi daripada kita. Baik. Tadi kan kita melihat dua tokoh ya, Yeremia dan juga Yohanes Pembaptis. Kan mereka berhadapan langsung nih dengan pembesar gitu ya. Yeremia dengan raja-raja, dengan para pejabat, dengan imam-imam. Yohanes Pembaptis dengan Herodes, raja. Bagaimana posisi kita di bawah raja itu, di bawah pemimpin itu? Kita sebagai rakyat biasa. Kan nggak disebutkan tadi ya,
dalam bacaan-bacaan. Kita tentu dalam lingkungan kita, di masyarakat kita, di negara kita, atau mungkin di gereja, kita berhadapan dengan pemimpin. Mereka yang diberi kepercayaan untuk membimbing, menuntun, memimpin kita. Pasti dong para pemimpin itu kita pilih atau menjadi pemimpin kita untuk menghantar kita kepada kebaikan, kan? Dalam kenyataannya sering kali juga ada pemimpin yang nggak benar hidupnya. Keluarga kita mungkin ya ada panutan kita yang nggak benar hidupnya. Apa yang kita lakukan? Kita kritik atau kita lenyapkan atau apa? Saya pikir hal yang paling penting, kita jangan ikuti apa yang mereka lakukan. Ya. Kita kritik oke, tapi kita juga memperbaiki diri. Kita menyuarakan apa yang baik, apa yang benar. Sebagai pemimpin kita bisa, kita bisa mengingatkan pemimpin kita. Seharusnya seperti ini, seperti buat kami, supaya kami ada yang bisa kami teladani. Kita juga harus berani dengan situasi itu, kritis juga. Jangan hanya mengikut, situasi sudah buruk, kita ikuti aja gitu kan. Situasi masyarakat kita sudah parah, kita juga ikut parah. Situasi masyarakat kita nggak peduli dengan orang lain, intoleran, kita juga intoleran. Kita lakukan sebaliknya, gitu ya. Orang melakukan yang tidak benar, kita lakukan yang benar. Orang menyimpang dari ajaran dan hukum, kita ikuti yang benar. Seharusnya sebagai warga gereja, warga masyarakat, ya kita ikuti apa yang dikatakan oleh pemimpin kita, tentunya yang baik. Gitu. Itu sih yang bisa saya katakan. Iya, Romo. Tapi kita tetap melakukan apa yang baik, apa yang benar-benar, lalu kita mendengar suara Tuhan itu sendiri ya, Romo ya. Iya. Dan kalau misalnya ada sesuatu goncangan-goncangan, kita tetap harus tidak gentar ya. Iya, nah. Seperti Yeremia. Lalu apa Romo yang bisa kita petik melalui bacaan Injil hari ini, Romo? Sahabat Roserani Katolik dimanapun berada, Yohanes dipenggal kepalanya. Dia mengalami situasi yang berat. Sebelum dipenggal kepalanya, dia tinggal di penjara. Kenapa? Karena dia dianggap melawan. Melawan siapa? Melawan pemimpin. Dia dianggap mengajarkan ajaran yang salah, tidak disukai oleh para pemimpin, maka dia di penjara. Situasi seperti itu pasti sering kita alami. Meskipun kita tidak ditangkap, tidak dipenjara, tapi seringkali kita dikucilkan ketika kita menyuarakan kebenaran, ketika kita berani kritis dengan situasi, seringkali bahkan tersisih ya. Semakin kritis kita, semakin orang nggak suka sama kita. Padahal yang kita lakukan baik. Semakin kita membicarakan tentang seharusnya seperti ini, ikuti aturan, ikuti ajaran, ikuti hukum, semakin kita tidak disukai oleh orang lain. Apalagi konteks masyarakat kita seperti saat ini. Itu tantangan buat kita, para pengikut Kristus. Tantangannya, kita harus berani, jangan mundur, lakukan yang seturut kehendak Tuhan, ikuti suara hati kita. Yohanes tidak pernah mundur. Walaupun dia akhirnya mati dipenggal kepalanya. Sekali lagi, seperti Yeremia dan juga Yohanes, Tuhan ada di pihak kita, jangan gentar. Martir, mempersembahkan nyawanya, menumpahkan darah, itu nggak ada hilang begitu aja hasilnya. Ada hasilnya. Tuhan tetap berpihak pada kita. Jangan takut, jangan gentar, tetap suarakan kebaikan, lakukan pelayanan, berbuatlah baik, hargai martabat manusia, perjuangkan kemanusiaan. Itulah pesan yang bisa kita ambil dari bacaan Injil khususnya. Iya, Romo. Lalu Romo, kalau kita sebenarnya kan sudah mencoba untuk menguatkan diri, menguatkan hati gitu. Lalu Romo, kira-kira ada apa lagi yang bisa menguatkan kita ya supaya kita tidak gentar gitu? Iya. Kita harus latihan apa lagi Romo ya supaya kita tetap tidak terombang-ambing gitu loh. Oke, baik. Nah, ini menarik gitu ya. Kita kan tadi bicara soal jangan gentar, jangan takut, maju terus. Gimana caranya Romo supaya saya nggak takut? Situasi masyarakat saya, situasi lingkungan saya seperti ini gitu ya.
Sekali lagi kita mulai dari diri kita, hal-hal yang kecil. Jadi kita nggak harus ngangkat senjata gitu ya. Kita nggak harus berteriak atau kita demo, enggak. Kita tetap pada prinsip dasar mengasihi. Panggilan utama kita adalah menjadi garam dan terang. Mengasihi itu yang paling penting buat kita semua. Karena kalau kita sendiri sudah memiliki sikap dasar seperti itu, apapun yang kita hadapi membuat kita ya udah. Kita tetap berpegang pada tadi iman, harapan dan kasih gitu ya. Itu yang membuat kita akan semakin kuat, tidak takut dan tidak gentar. Dan tentunya kita tetap bangun gini ya, sebagai warga gereja itu kita nggak bisa sendiri. Nggak bisa sendiri kita sebagai warga gereja. Kita punya komunitas. Kita punya lingkungan gitu ya, di lingkungan kita, di paroki kita. Kita punya mungkin komunitas kecil lagi, komunitas apapun itu. Di sana kita memperkuat senjata rohani kita. Ikut perkumpulan apa, komunitas doa apa, ikut kelompok doa novena apa, dan sebagainya. Itu cara kita memperkuat diri kita untuk tidak takut dan tidak gentar. Karena kita tidak sendiri. Kita ada komunitas di mana kita saling menguatkan dalam pengalaman-pengalaman iman kita bisa sharing dan sebagainya. Dan ketika kita bersatu dalam komunitas itu, kita saling menguatkan. Sehingga kita tidak sendiri. Di sana juga Tuhan berkarya. Dia menjadi benteng buat kita di sana. Jadi saya pikir kita pasti bisa melakukan itu semua. Baik Romo, ini sungguh-sungguh suatu inspirasi yang sangat baik sekali di tengah kehidupan zaman ini ya Romo ya. Oke Romo, tapi sayang sekali sepertinya waktu kita sudah mau habis. Jadi kita akhiri acara kita ini ya Romo ya. Oke, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sayang sekali waktu juga yang membatasi kita. Kita tutup acara kita dengan doa dan mohon berkat melalui Romo Devi. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu. Kami telah mendengar firman-Mu yang senantiasa hadir menemani kami. Engkau berjanji tidak akan meninggalkan kami. Engkau akan setia untuk menguatkan kami dalam situasi-situasi sulit hidup kami. Ketika kami berjuang untuk menyuarakan kebaikan, kebenaran, dan nilai-nilai kehidupan, Engkau hadir untuk meyakinkan kami untuk tidak gentar. Terima kasih Tuhan, karena lewat firman-Mu yang kami renungkan bersama pada hari ini, kami kembali disegarkan. Kami kembali untuk memulai sesuatu yang baru dalam hidup kami. Bantulah kami Tuhan, agar kami tetap menjadi panutan dalam menyuarakan kebaikan dan kebenaran. Semoga teladan Nabi Yeremia dan juga Yohanes Pembaptis yang kami kenangkan hari ini, kami semakin berani untuk bersaksi, menyuarakan kebaikan dan kebenaran. Semoga Engkau Tuhan tetap menguatkan kami, agar kami semakin berani dan semakin percaya bahwa Engkau adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Saudara-saudari sekalian, keluarga kita, mereka yang kita doakan, segala harapan dan perjuangan hidup kita diberkati oleh rahmat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo untuk perbincangannya hari ini. Terima kasih. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, demikian perbincangan kita hari ini. Semoga banyak manfaatnya bagi kita semua. Romo Nobertus Desiderius OFM Kapusin dan saya Angela Puri pamit undur diri dari ruang Anda. Kita akan berjumpa pada kesempatan berikutnya. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Tuhan memberkati.